Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah mengisi alam antara alam malaikat dengan alam manusia. Jadi jin itu tidak seutuhnya gaib. Kenapa tidak dikatakan tidak seutuhnya gaib? Karena jin sendiri tidak mampu melihat malaikat. Kemudian iblis sendiri adalah termasuk di antara buyutnya bangsa jin yang ada sekarang ini. Jadi agar dapat dibedakan apa itu setan, apa itu iblis, dan apa itu jin. Seluruhnya adalah bangsa jin. Bagaimana dengan orang yang menampakkan diri yang sudah mati? Kita katakan oh itu adalah pocong, kita mengatakan itu adalah kuntilanak semacamnya. Itu juga jin. Ya, jangan sampai mau dibodoh-bodohin oleh makhluk tersebut. Jin diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah liat dan malaikat diciptakan dari nur. Jadi kekuatan unsur penciptaan jelas ada pada malaikat, bukan pada bangsa jin. Setan adalah seluruh bangsa jin yang sudah kafir kepada Allah dan berbaiat dengan iblis. Ini adalah setan. Makin dia jahat, makin dia banyak berbuat yang dimurkai oleh Allah, makin jelek rupanya, bentuknya. Jin dan setan itu kecil. Dia kecil. Dia hanya sebesar kelereng atau mungkin saja sebesar biji kacang, tapi mereka bisa menjelma dalam bentuk besar untuk nakut-nakutin kita. Rasulullah SAW pernah dalam tahajud diganggu, kemudian beliau tangkap pengganggu itu, maka pengganggu tadi yang kelihatannya gede mengecil sampai hanya seperti seekor tikus. Kata Rasulullah, aku bisa merasakan dinginnya lidahnya saat lidahnya menjulur membasahi tangan Rasulullah SAW. Jadi setan itu, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian antara saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, pasti aku ikat dia di tiang masjid agar besok jadi mainan anak-anak kota Madinah, kata Nabi. Jadi jin itu kalau sempat dia ketangkap sama kita, dia nggak akan bisa balik ke alamnya, tidak akan bisa balik ke alamnya. Makanya para ulama salaf kita dulu mengingatkan, kalau sempat kamu nampak atau ketemu dengan bangsa jin yang menjelma, apapun bentuknya, tangkap. Tapi untuk diapakan? Ya, maksudnya tangkap itu adalah apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menghinakannya. Hinakan. Ada sendal, lemparkan kepadanya. Bismillah, Allahu Akbar. Ada pasir, Bismillah, Allahu Akbar. Ada ayat, Bismillah, Allahu Akbar. Lempar dia dengan, jangan sampai malah kita menjerit. Yang diajarkan dalam Islam adalah sir, kan begitu kan? Usir dia. Nggak mau diusir, hanguskan. Gimana cara menghanguskannya? Bukan disiram pakai bensin. Tetapi dibacakan ayat-ayat Allah atau azan. Nanti akan kita uraikan bagaimana cara mengusir mereka ketika kita ketemu secara fisik dengan mereka langsung. Kemudian iblis adalah dari bangsa jin, moyangnya jin yang bertemu dengan Adam dulu. Yang kekal itu cuma iblis. Kekal dalam artian umurnya panjang sampai hari kiamat, cuma iblis. Seluruh jin sama dengan manusia. Kecil, kanak-kanak, ya, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Dan mereka bisa mati. Iblis diapakan juga tidak akan pernah mati. Bagaimanapun kita untuk berusaha menghabisi iblis, dia tidak akan pernah mati. Ya, karena satu-satunya yang mampu menghabisi nyawa iblis adalah malaikat maut, dan itu setelah seluruh jin dan manusia lainnya serta seluruh malaikat dimatikan. Lah baru tinggal tersisa nanti malaikat maut dengan iblis. Nah, Allah perintahkan, hai malakul maut, sekarang ku tepati janjiku. Iblis sudah saatnya nyawanya dicabut. Nah, artinya tidak ada seorang pun yang bisa membunuh iblis. Ifrit bisa dibunuh. Ifrit bisa dibunuh, ya. Ifrit termasuk di antara jin yang sudah kuat. Jin yang sudah memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi dia pun bisa dibunuh. Dengan ayat kursi yang dibacakan berulang-ulang oleh orang yang punya tauhid, insya Allah dia bisa hancur. Tapi kalau ayat kursi dibacakan oleh orang yang akidahnya saja masih kacau, makin dibaca makin ketawa jin ifritnya. Baca apa ente? Ya. Kalau kita memang tauhidnya sudah kuat, sudah benar, imannya sudah sahih, kita bacakan berulang-ulang ayat kursinya, mulai-mulai dia ketawa tuh. Lama-lama dia nangis, lama-lama minta ampun, dan lama-lama dihangus. Jadi jangan sampai kita, kok nggak mempan ya? Ketawa-ketawa dia. Itu awalnya. Teruskan. Oke? Lanjut. Tidak semua jin adalah setan. Kami sudah jelaskan tadi, setan hanyalah jin yang kafir kepada Allah, lalu berbaiat kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Maka tidak semua jin adalah setan. Mereka ada juga yang beriman dan menjadi orang soleh. Ada juga jin yang tidak jadi setan, padahal dia tidak berbaiat pada iblis, tapi jadi penjahat. Persis kayak manusia. Dia nggak kafir, dia muslim, tapi anti sholat, suka makan riba. Jin itu punya perangai sama dengan manusia, ya. Suka berzina, suka ganggu, suka berjudi, suka korupsi. Jadi dari bangsa jin juga ada, pada dia muslim, sama. Lanjut. Makanya di sini ayatnya wa inna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada.
Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan ada yang enggak seperti itu, ya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi masing-masing jin itu kayak kita punya jalan sendiri. Ini jalan gue, ini jalan hidup gue. Mau apa lu? Kan gitu kan? Sama bangsa jin juga ada. Gitu juga modelnya. Kita suka berantem sama kita, mereka juga suka berantem sama mereka. Makanya ketika terjadi angin puting beliung kecil-kecilan di kota Madinah, kata Nabi menjauh. Kenapa? Jin sama jin sampai kelahi. Nah, ya. Baik. Jin berkembang biak dan berketurunan. Mirip dengan kita, dia punya syahwat, dia punya kecenderungan kepada lawan jenis. Dan ada juga jin yang homo. Ada juga jin yang lesbi. Sama. Nah, ketika jin itu masuk, jin laki-laki ini, dia suka pada laki-laki ini, dia masuk pada laki-laki ini, maka laki-laki ini akan punya kecenderungan suka kepada sama jenis. Ingat-ingat itu baik-baik. Kita sudah coba tangani orang homo, orang gay, orang lesbian, ternyata mereka bisa disembuhkan. Bisa. Ya. Syaratnya orang ini mau sembuh. Saya juga merasa nggak enak lah, kenapa saya kayak gini sekarang? Saya jadi berubah, saya suka sama perempuan, padahal dia perempuan. Ya. Ternyata ketika diusir jinnya, dia sudah normal kembali, dia suka pada laki-laki. Jadi ada jin yang lesbi. Ya. Oke, jin berkembang biak dan berketurunan. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu dzurriyyatahu awliya. Ya. Adalah iblis itu dari bangsa jin. Lalu ia durhaka dari perintah Allah Rabb-nya. Apakah kalian ingin menjadikan iblis itu dan anak keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelindung, sebagai penjaga. Visi misi setan. Visinya untuk memperbudak manusia. Jadi mereka itu sebenarnya kita ini kan khalifahnya. Betul kan? Kita ini khalifahnya. Nah, dia ingin jadikan suasana kebalik. Dia ingin jadikan kita ini anak buahnya. Sasarannya agar manusia ini di dunia nggak bahagia, di akhirat masuk neraka. Nah, ini target daripada setan, visi misi setan ini. Qal fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Allahumma arhamna bil Quran. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya bahwa saya adalah makhluk sesat. Saya benar-benar, ini janjinya, ini sumpahnya, ingat ini baik-baik. Saya benar-benar akan menghalang-halangi anak cucu Adam ini dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datangi mereka dari depan dan juga dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu yang bersyukur atau yang taat kepadamu. Ini sumpahnya iblis. Silahkan, kata Allah. Iblis, kamu ingin sesatkan anak cucu Adam, hamba-hambaku. Ambil, garap berapa yang kamu bisa, kuasai yang bisa kamu dapatkan, kecuali dua kelompok orang yang kamu takkan mampu menguasai mereka. Pertama, kata Allah, hambaku yang ikhlas. Yang kedua, hambaku yang senantiasa bersyukur. Dua jenis kelompok manusia dari hamba Allah inilah yang iblis, setan, takkan mampu sesatkan mereka. Kalau sempat agak sedikit menyimpang, akan cepat mereka kembali. Kenapa? Mereka ikhlas. Kalau udah ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ini mengatakan, yang aku tak mampu kuasai di antara hamba-hambamu ya Allah, yang ikhlas. Hamba-hambamu yang bersyukur, ini tak akan bisa dikuasai. Ibu kalau seandainya, bapak kalau seandainya mampu mencari benang merah dari setiap kejadian dan musibah yang arahnya kepada ikhlas dan syukur, setan nggak ketemu lagi jalan masuk pada kita. Percayalah. Coba masalahnya apa? Kadukan. Saya akan sampaikan benang merahnya. Akhirnya kesimpulannya, oh iya benar. Yang ini akan menjadikan kita puas, ridha, ya, dan akan menjadikan kita jadi tenang. Alhamdulillah. Misinya mengkondisikan manusia agar selalu lupa pada Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Quran, lupa taat pada suami, lupa tanggung jawab pada istri. Siapa yang hizbus syaitan yang berhasil dibuat lupa oleh lupa jalan Allah? Bapak kalau lupa dalam sholat, ini udah berapa rakaat ya? Ini jelas setan. Apa saran Nabi? Sedang sholat itu kita lupa, ini 3 rakaat berapa rakaat? A'udzubillahi minasyaitonir. Terus apa ini? Mudah simbolik ke arah kiri. Dengan niat menghinakan itu setan yang membuat kita lupa. Memang kita ini lupa dalam menyembah Allah itu lupa. Ya, sekali lagi ingat, kalau kita dalam rangka ibadah lupa, itu jelas dari setan. Lupa melaksanakan ibadah, itu juga dari waduh, belum sholat isya tadi malam, itu jelas dari setan itu. Gitu. Tapi lupa, ini istriku apa enggak, ini keterlaluan ini.
Terus jin tidak bisa dilihat manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dia dan seluruh kabilahnya ya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ya. Jadi ini juga doanya iblis yang Allah kabulkan. Izinkan kami dapat melihat bangsa manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Maaf, kalau ada manusia yang ngaku bisa melihat bangsa jin, oh pas dia masuk rumah, oh situ ada 2 katanya. Ah di sini ini ada 3 nih. Nah, ini juga ada 1. Kalau gitu pastikan bahwa orang ini satu di antara 2 saja. Pertama dia pendusta, yang kedua dia di dalam tubuhnya sudah ada jin. Ya, karena hanya jin yang mampu melihat bangsanya sendiri. Kalau untuk dia melihat, orang ini bisa diruqyah. Lihat aja dia pasti kesurupan. Paksa jinnya keluar. Setelah jinnya bisa keluar, maka dia tidak akan mampu lagi melihat itu. Ya, anak-anak indigo atau orang indigo itu 100% dia sudah ada di dalam tubuhnya jin, bukan 1, bisa jadi beberapa ekor, mungkin berpuluh-puluh ekor. Ya, jangan kagum dengan orang indigo, kasihan malah orang-orang indigo itu. Di Umat TV dan juga di Besar TV ada seorang ustadz yang dari kecilnya dia indigo, setelah itu dia tahu hakikat indigo, lalu dia ruqyah dirinya sendiri sampai dia seperti orang berjuang mati-matian berjihad melepaskan dirinya dari gangguan jin. Terakhir dia tidak mampu melihat apa-apa lagi dan dia sudah tenang hidupnya, sudah menjadi ustadz. Ya, jadi jangan kagum ya dengan orang yang mampu melihat bangsa jin, malah kasihan dengan orang ini. Kamu bisa melihat ya? Iya, udah bangga tuh, kasihan loh. Kenapa? Orang kayak gitu tidak akan pernah senang hidupnya, hatinya tidak akan pernah tenang, jiwanya tidak akan pernah tenang ya, dan penyakit akrab dengan dia. Jangan kagum, makanya nggak ada kagum kita dengan dukun. Dukun bisa melihat wajar karena dukun itu sudah menjadi sarang jin, sarang setan. Dan Rasul mengatakan semuanya setan itu dalam tubuh manusia mengalir dalam aliran yajri fibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Fadayyiquhu bis-siyam aw bis-shaum. Maka persempitlah jalannya setan di tubuh kamu melalui saum, siam, puasa. Jin bisa dilihat oleh beberapa hewan. Iya. Siapa bisa melihat jin dari hewan-hewan? Lihat itu di hadis. Wa idza sami'tum nuhatal hamir fa innaha ra'at syaitanan fasta'idzu billahi min syarri min syarri ma ra'at ya. Dan apabila kamu mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan, karena keledai itu telah melihat syaitan. Selanjutnya, wa idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal humur bil lail fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun ya. Sesungguhnya jin dan anjing dan keledai itu dapat melihat syaitan, apa-apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Bentuk-bentuk jin. Nah, ini yang pertama, jin itu adalah memiliki sayap. Ada yang berwujud ular, ada yang berwujud anjing. Ya. Untuk apa kita mengetahui perkara-perkara ini? Agar Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwa jin itu ada yang jin bisa terbang, jin udara. Dia bisa terbang. Ada jin yang berwujud ular. Dalam artian, kadang-kadang ada di rumah dia muncul, aneh. Seluruh pintu ketutup, ini lantai ke-7, tapi kenapa ada ular dalam rumah? Gimana cara ular bisa naik? Kan begitu kan? Apalagi di rumah perkotaan. Nah, ini jelas ini adalah jin. Perintahnya senang saja. Hai kamu bangsa jin, keluar kamu dari rumah saya. Kalau ingin lebih lengkap, bismillah ya, dengan nama Allah, atas nama perjanjian antara bangsa kamu dengan Nabi Allah Sulaiman, saya perintahkan kamu keluar dari rumah saya. Dan beri tempo 3 hari, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Biasanya kalau tuh jin ya, dia akan cari jalan apakah ke bawah dipan atau hilang lagi. Sudah nggak nampak saja sama sekali. Kalau ular ini, dan Rasulullah menyebutkan ular yang dari bangsa jin ini biasanya warnanya arahnya hitam. Dan ada ular yang titik 2 di atas matanya, putih. Ini matanya, di atasnya ada titik 2 putih. Tapi kan susah kita menandakan itu ular jin atau tidak kan? Kalau kita nonton gitu, tetap habis dah. Taman riwayat. Jadi jangan cari gara-gara. Dari jauh aja peringatkan. Dari jauh aja peringatkan. Al-jinnu ala thalathati asnaf, sinfun lahum ajniyah yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyat, wa sinfun yahilluna wa yaz'anun ya. Jin itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, jin yang selalu berterbangan, melayang di udara. Kedua, jin dalam wujud ular-ular dan anjing-anjing. Yang ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Nah, jin punya tempat tinggal ini seperti apa? Sampah, tong-tong sampah. Ini adalah daerah-daerah tempat tinggal jin. Ya, yang berbau dengan manusia nih. Kemudian kamar mandi kita. Ini juga tempat tinggal jin. Makanya kita disuruh berlindung. Pasar-pasar. Ini juga tempat markasnya jin dan setan. Kuburan. Markasnya jin dan
syaitan. Masing-masing tempat itu ada doa khusus. Kalau mau masuk baca ini diajarkan Nabi SAW. Kalau masuk pasar jangan paling awal, kita awal masuk, jangan. Karena kamu akan langsung sambut oleh jin-jin dan setan-setan sebanyak-banyaknya, kayak orang nyambut pelanggan. Berebutan mereka, ini mangsa terbaru kita. Kalau keluar jangan yang terakhir keluar dari pasar. Nah, mall-mall besar-besar ini sekarang, ya Carrefour atau apa saja, itu jelas markasnya jin. Kayak pergi ke kuburan, anggaplah seperti itu pergi ke mall. Masih ingat nggak ketika mall Margonda mati? Ada 83 orang kesurupan. Hah? Mati, maksudnya lampunya mati, sehingga banyak nampak genderuwo, kuntilanak semacam, ada yang kesurupan, ada yang histeria semacamnya, ya. Ini menandakan apa? Memang itu pusatnya jin, sama dengan kuburan. Bagaimana Nabi melarang kita jangan sembarangan pergi ke kuburan, seperti itu pula kita jangan pergi ke pasar, apalagi wanita. Dan maaf, sekarang ini yang paling hobi pergi ke pasar siapa? Wanita, malah yang paling rawan. Ibu-ibu nyadarlah bahwa paling lemah iman itu adalah ibu. Yang paling mudah dimasuki jin dan setan adalah kaum ibu. Ibu ini mudah haid memang haid kok. Ya, ibu ini ada haidnya, ada nifasnya. Dalam masa itu, ibu kan agak sedikit berjarak dengan ibadah, betul kan? Nah, ibu masuk ke pasar. Harusnya kalau dalam sunnah itu yang ke pasar itu laki-laki. Yang pergi beli sayur, yang pergi beli cabai. Ya, ibu-ibu di rumah tinggal garap, tinggal masak. Ini yang hobi ke pasar siapa? Coba. Kebalik, bapak-bapak malah nggak hobi ke pasar, kecuali yang suka cuci mata. Masuk pasar itu ada doanya. Kata Rasulullah, kalau kamu mau masuk pasar, agar kamu terhindar segala kejahatan makhluk jin dan setan, serta penjahat-penjahat yang memiliki kekuatan sihir dan ain, maka bacalah doa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada penambahannya di mana? Ini bagi yang hobi ke pasar, hobi ke mall, tolong ini dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau masuk kuburan juga ada doanya. Ya, di tempat-tempat yang ada setannya pasti ada suruh baca doa. Masuk WC apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi itu kenapa kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari mereka? Karena mereka itu makhluk porno. Tahu nggak Ibu? Mereka itu makhluk porno. Maaf, kalau kita laki-laki masuk, maka yang porno jin-jin wanita yang ada dalam itu, dia suka syuting-syuting kita tuh. Cepat-cepat foto. Mereka juga punya teknologi. Masuk hutan semak belukar, ada doanya. A'udzubika kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Dengan baca ini, semua makhluk-makhluk yang ada di situ, termasuk jin dan setan, tidak akan bisa nyakitin kita. Jangan lupa ini. Ada jin yang kepalanya mirip pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Quran surah Saffat surat 37 ayat 64-65. Ya. Kepalanya mirip pohon zakum. Sesungguhnya dia, yaitu pohon zakum, adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran surat Saffat, ya. Kemudian memiliki tanduk. Tanduk ini keluar di 2 waktu. Tanduk ini keluar di 2 waktu. Setan ini ketika keluar tanduk, tahu nggak Ibu, Bapak? Saatnya kekuatan mereka, energi mereka itu sedang tinggi-tingginya. Dan di waktu tanduk setan sedang keluar, jangan coba-coba kita keluar. Maghrib, menjelang maghrib, ya. Kemudian menjelang matahari terbit. Menjelang maghrib 1, kemudian lewat maghrib sedikit, ya. Jangan keluar. Perintah Nabi apa? Kumpulkan keluarga kamu masuk rumah, bawa anak-anak masuk rumah. Kalau mau ke masjid, ya adalah sesuatu yang diperintahkan buat laki-laki, ya. Biarkan yang lain di rumah. Kalau sekarang kan coba lihat, malah menjelang maghrib kebanyakan ayah-ayah bawa anaknya keluar, mak-mak bawa anaknya keluar menjelang maghrib. Padahal itu waktu yang dilarang kita untuk keluar. Akhirnya banyak anak yang kena gangguan. Kenapa nih anak malas betul disuruh ngaji, melawan sama orang tuanya, emosinya tidak terkendali. Anaknya udah dimasukin oleh setan. Dan waktu itu jangan coba-coba tidur. Jangan coba-coba tidur. Mangsa setan, dia akan digerogoti oleh setan. Akan masuk setan melalui hidungnya. Apalagi kalau sempat, udahlah, dari sini masuk, dari mulutnya, ya. Setan ini jahatnya minta ampun. Dia cari siapa yang tidur. Makanya kalau kawannya yang udah terlanjur di dalam berhasil menina bobokannya, telat dia dari subuh, maka apalagi sampai menjelang matahari terbit masih tidur, maka setan-setan yang di luar sudah berhasil masuk. Jadi dia orang nih, lihat makin lama dia makin malas beribadah. Lama-kelamaan sifat-sifat munafik akan muncul kepada dirinya. Tempat tinggal jin. Nah, ini kamar mandi. Lihat hadisnya dari Abu Daud, ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Sesungguhnya tempat-tempat untuk membuang hajat didatangi dan didiami oleh jin.
Jika salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka ucapkanlah doa yang kita biasa bacakan, Allahumma inni a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tempat tinggal jin. B. Tempat-tempat kosong. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan banyak rumah-rumah menjadi rumah-rumah jin, rumah-rumah setan. Akan banyak kendaraan-kendaraan menjadi kendaraan setan. Paham tidak Bapak Ibu? Paham. Karena banyak kendaraan mobil-mobil kita ternyata untuk egois, untuk dirinya sendiri. Nggak mau tumpangin kawan, nggak mau untuk silaturahmi, nggak mau untuk ngajak jalan-jalan keluarga. Padahal ngajak istri dan anak-anak jalan-jalan itu termasuk Sedangkan sehari saja ada satu kamar yang ditinggalkan. Perintah Nabi apa? Perintah Nabi apa? Kalau kamu pulang, kamarnya itu segera disapu, dipannya kasurnya segera disapu, siapkan sapu lidi, kemudian atau kain sambil baca Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ya, supaya apa? Karena sesungguhnya setan kata Rasulullah dan jin sudah bermain-main di atas dipan kamu. Kurang ajar mereka itu. Dan mereka itu kalau sudah main, dia meninggalkan dan pipisnya di sana, cuma nggak nampak oleh kita. Ya, kayak tikus gitu loh. Tikus kalau udah datang suatu tempat ngapain dia? Buang kotoran. Dan itu menjadi bau khas. Yang akhirnya datang lagi kalau kita udah 2 hari kita tinggalkan tuh kamar kosong, datang lagi. Besok dia datang lagi, ternyata nggak dibersihkan yang kemarin, dianggap itu udah kamarnya. Kalau udah kayak gitu berarti kita sudah serumah dengan setan. Bagaimana dengan orang yang punya kamar, rumah ada 6 kamar atau 5 kamar, yang diisi cuma 2, yang 3 pasti udah dihuni oleh dan setan itu jahatnya dia tidak hanya di kamar, nanti dia akan nongol-nongol keluar kayak tikus. Ya, setelah dia keluar, oh ternyata orang rumah ini bukan orang yang suka ngaji, oh bukan orang yang suka baca Quran. Ya sudah, dia mulai dengan kehidupan kita. Lama-lama kita dibuatnya terganggu di rumah itu, dibuatnya kita nggak nyaman, dibuatnya kita merasa di rumah itu suka emosi kita jadi tidak stabil, suka berkelahi di rumah segala macamnya. Itu gara-gara sudah ada setan yang ingin mengusir kita dari rumah. Ya, betul. Lama-kelamaan kita nggak betah ada di rumah. Rumah itu terasa suasananya panas dan seterusnya. Padahal rumah itu sudah menjadi markas setan. Sebab apa? Diawali dengan membiarkan rumah sering kosong, kamarnya kosong, lubang-lubang. Sehingga Nabi melarang jangan kamu menyiram air panas ke dalam lubang WC. Sesungguhnya itu adalah rumahnya setan. Rasul juga melarang jangan kamu kencingi lubang-lubang yang ketemu di tanah. Ya, karena ya yang buat lubang adalah ular, adalah tikus tanah atau apa, tapi setan suka mencari tempat tinggalnya kayak gitu. Jadi setan ini atau jin ini, mereka ini khususnya jin-jin darat ya, mereka itu kayak kita, mereka ingin terlindung dari panas terik matahari, kayak terlindung dari hujan. Nah dia kan secara fisik nggak bisa membentuk apa yang ada di alam kasar ini. Sementara yang dapat melindungi dari panas kan alam kasar ini, maka dia mencari gua-gua. Dan sekarang manusia sudah buat rumah-rumah, gedung-gedung. Nah dia mencari bagaimana bisa tinggal dengan manusia. Nggak asiknya itu kalau udah tinggal dengan manusia dia ganggu. Ini nggak asiknya. Kalau jin muslim dia hanya akan tinggal di atap, dia hanya akan tinggal di atap, dia akan menjadi satpam bagi kita, dia akan menjadi satpam bagi kita dari bangsa jin yang lain. Jadi kalau ada dukun ngirimin santet, guna-guna teluh ya dibawa oleh jin yang lain, mereka duluan yang ngadapin. Ngapain ente? Ini manusia-manusia muslim di bawah ini teman kami, hadapin kami dulu. Jadi beruntung kalau keluarga muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya keluarga muslim di atas atap rumah mereka sudah ada jin-jin muslim yang bertugas ikut menjaga mereka. Tapi mereka ikut numpang makan kepada kita sesekali. Jadi dalam artian kalau kita lagi jadwal makan, dia turun, tapi dia tunggu sisa-sisa mana. Kalau ada sisa-sisa tulang-tulang biasanya diambilnya tuh. Tulang-tulang ada, kalau nggak ada sisa-sisa kuah atau sisa-sisa apa nah, itu yang nanti mereka. Makanya kata Nabi, kalau kamu makan, tangan kamu itu bersihkan cepat, jangan dijilat oleh jin. Gitu ya, cepat bersihin. Bersih pertama dengan bersihkan dulu. Bersamping dia kita mengisap enzim yang ada di telapak tangan kita, dan juga jangan sampai dijilat duluan oleh jin. Mereka tuh suka ngambil sisa-sisa kita. Nah kalau jin setan bahkan ikut makan bersama dengan kita dia. Jin muslim sopan. Jin muslim ngambil yang sisa yang memang udah dibuang. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi jangan pula kita sengaja nyisain. Yang makan tuh setan lagi. Ingat itu. Sesungguhnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir adalah teman-temannya, saudaranya jangan sengaja nah ini tuh jin saudara muslim. Enggak, setan yang makan tuh. Hei, setan yang lain. Dia SMS, dia WhatsApp yang lain tuh. Sini sering sisain makanan. Oh, iya, betul. Jadi sekali saya bongkar alam jin ini bongkar habis-habisan. Ya, supaya Bapak Ibu tahu alam mereka itu hampir sama dengan kita, tapi mereka hampir sama dengan tikus. Maksudnya itu nakalnya. Suka ngerobotin makanan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu menyisakan makanan, maka tutuplah. Tutup. Sini air kan? Tutup. Kalau nggak ada tutupnya, setidak-tidaknya satu tongkat kecil atau satu lidi. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan di atas. Maka Allah gaibkan ini dari kemampuan mereka menembus ke dalam.
Nah, ya. Nah, masalahnya nanti yang makhluk kasar lagi lalat. Ya kan, kalau hanya lidi saja lalat yang sini. Jadi yang ideal itu ya tutup begini. Beruntung nggak kalau punya jin muslim di atas atap rumah kita? Tapi ingat, jin ini akan merasa diusir kalau orang di dalam rumah itu melakukan maksiat pada Allah. Aha, seperti apa maksiatnya? Hidupkan musik di rumah. Udahlah tuh, jin-jin muslim akan berpergian. Jin-jin setan-setan akan berdatangan. Dia merasa diusir. Atau di rumah itu berbuat maksiat, bawa pezina ke dalam rumah, lalu berzina di rumah itu, maka dia akan jijik tinggal di rumah itu. Atau di rumah itu orang rumah itu tidak suka baca Al-Quran. Baik ya, tempat-tempat kosong. Para sahabat pernah kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam. Menjelang pagi Rasul muncul dari sebuah gua. Gua itu tempat kosong nggak? Ya, di tengah padang pasir, dan mengabarkan bahwa beliau telah memenuhi undangan dari kalangan bangsa jin. Rasul diundang oleh bangsa jin. Pernah dapat undangan dari jin, Bu? Bukan undang untuk kenduri ya Rasulullah nih, tapi minta diajarin. Rasulullah minta diajarin oleh bangsa jin tentang Islam. Jin qarin, dia adalah setan yang resmi. Ketika seorang baru lahir, sudah ada satu setan yang dari bangsa jin ya, yang sudah dicantolkan untuk kita. Sampai mati dia ditugaskan mendampingi kita. Ya, setan. Ya, jin qarin itu adalah setan. Seluruh jin qarin adalah setan. Bukan jin biasa itu. Bahkan setanku sendiri, kata Rasulullah, karena rahmat dari Allah dia telah masuk Islam. Akhirnya dia yang mengajak aku kepada yang baik. Hanya jin qarin Nabi sendiri yang berhasil dimasuk Islamkan. Bisa nggak mereka dimasuk Islamkan? Bisa. Tapi siapa yang bisa? Orang kayak Nabi Muhammad SAW. Nah, jin qarin ini, apabila kita sudah meninggal dunia, di mana posisi jin qarin? Sebelah kiri. Di sebelah kiri kita. Malaikat Raqib dan Atid ada di sebelah kanan kita. Jin qarin ini di ruqyah pun dia tidak akan lari. Dia tidak akan lari, ya. Setan ini tidak akan lari. Yang bisa tersiksa, yang bisa teraniaya dengan ruqyah itu adalah setan-setan di luar qarin. Nah, bulan Ramadan, jin qarin inilah yang dipenjara. Bulan Ramadan. Ustaz, tapi masih banyak yang tergoda bulan Ramadan. Itu nafsunya itu. Dan ternyata nafsu lebih kuat daripada setan untuk menyesatkan kita. Buka surat Ibrahim ayat 24, ayat 22. Lihat di situ, di mana setan pada hari kiamat membela diri. Kalian jangan asik nyalahin kami dong. Salahin nafsu kalian sendiri. Di bulan Ramadan, setan-setan itu wasuffidatis syayatin, dan dipenjarakan, diikat, dibelenggu seluruh setan-setan, termasuk setan qarin, dibelenggu. Tetapi nafsu kita saatnya kita yang mengalahkannya. Kita udah ditolong oleh Allah. Selama bulan Ramadan, setan yang selama ini menggoda kita udah diikat. Mereka bisa tasyakkul. Yaitu berpindah dari dimensi alam mereka kepada dimensi alam kita, dan itu bagi mereka sangat berat dan sangat menyakitkan. Ya, bukan enak pindah soal dimensi alam, itu bukan enak, menyakitkan bagi mereka. Yang sanggup melakukan itu adalah yang umurnya sudah lanjut, kekuatannya sudah berlebih. Nah, yang seperti itu baru sanggup dia berpindah dan melihatkan diri. Itu pun cuma sebentar. Ketika jin mencoba menerobos keluar dari alamnya, masuk ke alam kita, berarti dia menyiksa dirinya sendiri. Ini alam yang sangat lamban bagi jin. Jin itu makhluk yang sangat gesit, agresif, dan cepat. Ya, di alamnya. Dari sini ke Padang atau di sini ke Solo atau ke Mekah, mereka hanya perlu beberapa detik. Mereka memiliki kecepatan yang dahsyat. Tapi ketika mereka masuk ke alam kita, mereka terhukum dengan seluruh hukum alam kita. Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dilukai, mereka bisa disakiti. Perlu diingat ini semua ya. Jadi jangan pernah takut kalau mereka nampakkan diri. Makanya kalau jin setan itu paling-paling nampakkan diri per detik, ya. Ping, nampak sebentar situ. Pas kita lihat, udah hilang, udah pindah ke sana. Karena itulah ibaratnya kita nyelam ke dalam air, muncul lagi keluar. Sebentar aja kita sanggup ke dalam, ya. Persis dengan mereka. Mereka gak akan sanggup lama-lama. Nah, yang sanggup lama-lama itu udah level jenderal-jenderalnya. Udah level ifrit, udah level yang kuat-kuatnya. Tapi yakinlah, sekuat apapun ikan hiu, kalau masuk dia ke bukan alamnya, ketemu dengan orang yang gak takut dengannya, habis tuh ikan hiu. Ketika nampak bayangan yang agak aneh ya, dari sudut mata saya, la haula wala, langsung dengan kalimat spontan keluar, la haula wala quwata illa billah. Saya pastikan apa itu. Ya, jadi bukan wah, apa itu? Itu refleks yang salah, menandakan refleks orang yang tidak ada ilmu. Sekarang kita sudah punya ilmu. Jadi bukan menjerit lagi ya, Bu ya. Refleksnya beda sekarang. La haula wala quwata illa billah. Pasti lari terkentut-kentut tuh setan. Kalau memang itu asli setan. Setannya balik teriak, "Au!" Setannya lari. F. Kandang unta. La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin wa sallu fi marabidil ghanami fa innaha barakah. Waktu berkeliarannya jin. Silakan lihat. Waktu berkeliaran jin. Apabila sore hari menjelang malam tiba, tahanlah di dalam rumah anak-anak kecil kalian, karena
Pada saat itu setan berkeliaran. Apabila permulaan malam sudah tiba, diamkanlah anak-anak kalian di dalam rumah, tutuplah pintu-pintu, termasuk jendela kalian dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah. Karena setan tidak akan dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah sebelumnya. Ini rahasia loh, rahasia gaib yang diceritakan Nabi Muhammad SAW. Dan ikatlah kendi-kendi air kalian. Qirab adalah jamak dari qurbah, yakni tempat air yang terbuat dari kulit, dan di ujungnya biasa diikat dengan tali. Kalau bahasa sekarang bukan lagi itu. Kalau sekarang kan kita punya galon, ya, galon. Tutup maksudnya. Kalau ikat di dalam bahasa di sini berarti tutup, sumbat, ya, supaya jangan kebuka. Syaitan itu jahat. Dia kencing di situ loh, kurang ajarnya itu. Dia cari mana akan diminum oleh manusia, mana akan dimakan manusia. Dia kencing itu. Habis itu dia merasa bangga, udah mengencingi makanan manusia, minuman manusia, atau meludah, atau buang. Makhluk itu jahat. Ya, makhluk itu jahat. Kalau perlu dia bawa bibit-bibit kuman, penyakit, virus atau apa, diserakkannya di makanan kita. Nah, emang jahat tuh makhluk. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, dia musuh kita, musuh yang nyata. Jangan pernah berbaik sangka dengan jin, dengan setan, ya, dengan setan, karena mereka adalah musuh yang nyata. Tutuplah bejana-bejana atau wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun hanya ditutup dengan sesuatu ala kadarnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian kalau mau tidur. Hadis Bukhari Muslim. Jadi waktu maghrib, ya, ini yang paling penting. Kemudian juga janganlah kalian melepaskan binatang peliharaan dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sehingga hitam legamnya. Jadi binatang peliharaan kita apa? Masa cuma kucing? Aduh, kasihan banget. Ini generasi yang udah jauh dari sunnah kayak gini nih akibatnya. Binatang peliharaan paling ideal bagi kita itu adalah kuda. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ringkikan suara kuda sangat menyiksa setan. Kalau rumahnya sering kena gangguan setan, pelihara kuda. Karena ringkikan kuda sangat menyakitkan bagi setan. Nah, kalau Rasulullah SAW, siapa yang berinfak untuk kuda, seluruh apapun yang berkaitan dengan kuda, makanan kuda, itu akan menjadi sedekah untuknya. Minuman kuda akan menjadi sedekah untuknya. La yaqbiduha, nilai sedekahnya tidak akan pernah putus dari tangannya di sisi Allah. Ibaratnya dari pagi sampai malam dia bersedekah terus. Orang yang ngasih makan kuda, orang yang ngasih minum kuda, dari pagi sampai malam itu dihitung dia bersedekah terus, nggak putus-putus, dan dia tidak pernah menutup tangannya dari bersedekah. Apa nggak dahsyat itu? Yang mampu, yang punya harta wajib melihara satu ekor kuda atas nama dia. Nah, supaya lepas jawaban nanti dia di hari kiamat. Kamu sudah punya kuda tambakan nggak? Rezeki kamu saya lapangkan. Kemudian juga berikut ini. Ibnu Abbas berkata, suatu hari seekor tikus datang menyeret kain yang dipintal. Kemudian dilemparkan ke hadapan Rasulullah SAW yang sedang duduk di atas tikar. Kemudian kain dipintal yang dibawa tikus tadi terbakar persis sebesar uang dirham. Rasulullah SAW kemudian berkata, apabila kalian tidur, matikanlah lampunya. Karena setan seringkali berwujud seekor tikus yang membawa sesuatu yang mudah dibakar, yang ditujukan ke lampu tersebut sehingga dapat membakar kalian. Bakar rumah, bakar kasur, bakar apa. Setan nyakitin kita. Kalau sekarang bukan lampu lagi, listrik itu. Kabelnya diputus, digigit. Dia masuk ke mesin cuci kita, diputusnya ini, kemudian diadunya. Kemudian akhirnya konslet. Ada aja kerjaan mereka ini, ya, supaya rusaklah mesin kita, rugi kita akan dibuang, beli baru. Itu senang dia tuh. Memang penjahat tuh makhluk. Cukup ibu ruqyah air, guna air itu percikkan ke rumah. Wahai seluruh jin dan syaitan, kalian yang ada di rumah saya keluar, ya, ruqyah airnya. Kemudian serakkan ke seluruh rumah, termasuk kamar-kamar yang kosong, gitu. Kita harus pandai belajar ruqyah, karena ruqyahnya adalah amalan setiap muslim. Jangan mengandalkan di ruqyah orang aja terus, ya. Kita harus pandai meruqyah diri kita sendiri.